Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfandi Akbar dengan NIM C1B020160. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Laporan Keuangan Perusahaan Dagang. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti misal sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misal informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Proses analisis laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi karakteristik ekonomi industri. Hal pertama yang harus Anda kuasai adalah tentukan analisis untuk rantai nilai dalam industri. Rantai ini dalam artian kegiatan yang terlibat dalam penciptaan produk, pembuatan produk, hingga distribusi produk layar perusahaan juga termasuk ke dalamnya. Langkah ini biasanya menggunakan teknik 5 kekuatan Porter atau biasa disebut analisis atribut ekonomi. 2. Identifikasi strategi perusahaan. Setelah Anda mengetahui apa saja karakteristik ekonomi industri pada perusahaan Anda, maka kini saatnya untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan oleh perusahaan. Lihat dan pahami semua sifat dari produk serta layanan yang ditawari oleh perusahaan. Semua itu juga termasuk keunikan produknya, tingkat margin laba, tiap produk, penciptaan loyalitas merek, hingga pengendalian biaya yang dilakukan oleh perusahaan. Tak hanya itu, setiap faktor penting seperti integrasi rantai pasokan, diversifikasi geografis, hingga diversifikasi industri juga wajib untuk Anda dipertimbangkan. Setiap perusahaan tentu saja memiliki strateginya masing-masing dalam beragam hal yang salah satunya adalah bagian keuangan. Pahami terlebih dahulu strategi tersebut agar Anda tidak salah kaprah ketika menganalisis keuangan dalam perusahaan. Hal ini cukup penting, termasuk juga dalam pengetahuan dan dedikasi Anda terhadap perusahaan ini. 3. Menilai kualitas laporan keuangan perusahaan. Kali ini waktunya Anda untuk meninjau laporan keuangan utama. Maksudnya Anda harus meninjau dari segala konteks standar akuntansi yang relevan, terutama dalam memeriksa akun neraca. Dalam akun neraca, beragam masalah seperti pengakuan klarifikasi hingga penilaian bisa menjadi kunci untuk evaluasi yang sangat tepat. Jadi, pernyataannya adalah apakah neraca ini menjadi representasi lengkap dari segala posisi ekonomi dalam perusahaan. Akhirnya Anda harus mengevaluasi laporan laba rugi, yaitu dengan cara menilai dengan benar dan teliti dari segi kualitas laba sebagai representasi lengkap dari kinerja ekonomi dalam perusahaan. Hal ini penting karena evaluasi laporan arus kas akan membantu Anda dalam memahami dampak dari posisi likuiditas perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari investasi, operasi, serta aktivitas keuangan perusahaan dalam periode tersebut. 4. Analisis profitabilitas dan risiko saat ini. Selain menilai kualitas dari laporan keuangan perusahaan dan menganalisis profitabilitas sekaligus risiko yang akan terjadi atau bisa menjadi nilai tambah bagi Anda untuk mengevaluasi perusahaan serta laporan keuangan. Tingkat profesionalitas Anda akan meningkat di mata perusahaan. Salah satu alat untuk menganalisis paling umum adalah dengan rasio keuangan utama yang ada kaitannya dengan manajemen aset atau likuiditas, profitabilitas, manajemen serta cakupan utang. Serta terakhir adalah penilaian risiko atau pasar. 5. Menyiapkan perkiraan laporan keuangan. Memang sering menantang. Namun sekarang profesional keuangan harus dapat membuat asumsi masuk akal mengenai masa depan dari perusahaan atau industri yang ia kerjakan. Profesional keuangan juga harus tahu untuk menentukan bagaimana asumsi tersebut akan berdampak pada bagian arus kas serta pendanaan perusahaan. 6. Nilai perusahaan. Setelah mendekati banyak sekali penilaian, namun jangan dilewatkan penilaian paling umum dengan jenis metodologi arus kas atau diskonted.
Dengan ini Anda bisa membuatnya ke bentuk dividen dan diproyeksikan, atau bisa juga dengan teknik arus kas bebas ke pemegang saham atas dasar perusahaan. Syarat laporan keuangan. Yang pertama, syarat umum atau kuantitatif. Syarat umum sesuai standar akuntansi adalah informasi keuangan harus bisa dipercaya dan lengkap yang mencakup harta, utang, modal, kewajiban, pendapatan, dan beban perusahaan. Informasi yang disajikan tentang kebijakan akuntansi harta dan laba perusahaan yang sangat berguna bagi perusahaan, terutama untuk mengambil keputusan yang penting. Yang kedua, secara usus kualitatif. Secara usus kualitatif terdiri dari beberapa poin yang harus disajikan secara terperinci. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dan relevan dengan tujuan perusahaan. Laporan ini harus bisa menggambarkan beberapa informasi penting yang sesuai dengan fakta kegiatan perusahaan. Selain itu, informasi juga harus akurat tentang kondisi perusahaan secara menyeluruh dan yang berhubungan dengan kegiatan memperoleh laba sebagai tujuan akhir sebuah perusahaan. Laporan keuangan yang disusun harus jelas dan mudah untuk dipahami oleh siapa saja sesuai dengan siklus akuntansi yang jelas sehingga pihak yang membutuhkan informasi keuangan dalam laporan tersebut bisa memahami isinya dengan jelas. Laporan keuangan yang disusun harus sesuai dengan ukuran dan daya uji kebenaran. Dasar penetapan aturan tertentu harus dibuat agar pembuatan laporan keuangan dapat menggunakan dasar yang akan dijadikan untuk mengukur kebenaran laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun harus netral atau tidak memihak siapapun dan lengkap sebagai informasi data akuntansi. Laporan keuangan harus sesuai kaidah akuntansi yang ada atau standar akuntansi keuangan atau SAK dan tidak boleh dibuat dengan sebuah data rekayasa tanpa dasar yang kuat seperti bukti transaksi dan sebagainya. Informasi keuangan yang disajikan harus apa adanya tanpa menutup-nutupi informasi dari segi apa saja. Laporan keuangan harus disajikan secara tepat waktu karena kebutuhan akan laporan keuangan itu vital bagi sebuah kegiatan usaha. Laporan keuangan akan terjadikan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi perusahaan untuk menentukan langkah berikutnya. Laporan keuangan harus mempunyai daya banding. Maksudnya adalah laporan keuangan harus bisa memberikan informasi sebagai perbandingan dengan laporan periode sebelumnya, sehingga perusahaan akan mudah untuk mengambil langkah selanjutnya dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan harus bersaldo normal sesuai dengan akun atau rekening perkiraan sebagai suatu ketetapan yang pasti dalam ilmu akuntansi. Saldo normal yang artinya aktivitas pasti dari segi debit, sedangkan saldo normal kewajiban pasti kredit dan lain-lain. Kesimpulan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misal sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan juga termasuk schedule dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misal informasi keuangan segmen industri geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Menilai kualitas laporan keuangan perusahaan kali ini waktunya Anda untuk meninjau laporan keuangan utama. Baiklah, inilah hasil kerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.